Halo, halo, tes tes. Oke, ya. Masih bersama saya Rahman Cawian. Ya, Anda pasti kangen. Muncrat. Oke, untuk tema kita Maaf ya. ya. Oke. Hari ini kita kedatangan narasumber ya. Ini dari mahasiswa Setia WS juga. Seperti kemarin Abang Ulil ya dari Setia WS. Dan podcast kita hari ini bukan podcast sih, kita lebih ke membuka sudut pandang antara cowok dan cewek. Nah, kita memiliki judul, yaitu judulnya kenapa cewek makin lama pacaran makin sayang, sedangkan cowok semakin lama semakin berubah. Nah, kita bedah di dalam ini ya, apa sih yang menjadikan problem itu dengan menggunakan sudut pandang masing-masing. Saya sebagai sudut pandang cowok, dan di sini narasumber kita Mbak Lolo ya sebagai sudut pandang cewek. Kita perkenalan dulu sama narasumber kita ya. Setelah perkenalan kita langsung masuk ke materi. Oke. Saya kembalikan ke Mbak Lolo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, waktu dan tempat ya. Ini mungkin lebih sedikit apa itu saya siapa di sini ya Lolo. Perkenalkan, nama saya Nazila Nafisa. Di sini memang kita ingin bedah tentang sudut pandang kenapa sih di dalam percintaan tersebut. Tadi sudah dijelaskan, intinya itu cinta cewek itu dari 0 ke 100, cinta cewek itu dari 100 ke 0. Saya itu beralaman di Brati. Udah, untuk selanjutnya mari kita bahas ke materi untuk bagaimana penjabarannya atau mungkin pertanyaan dari sudut pandang cewek atau cowok. Silakan. Kita mana, Mbak? Oh, tak kira itu meme. Oke, dah. Oke, itulah perkenalan singkat dari narasumber kita, yaitu Mbak Lolo. Lolo Nazilatul. Oh, Nazilatul. Mbak Nazilatul Il. Oh, Mbak Nazilatul Lolo Il. Apaan ini? Lanjut. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Kenapa cewek makin lama pacaran makin sayang, sedangkan cowok semakin lama semakin berubah? Nah, apa yang dikatakan Mbak Lolo tadi, kalau cewek dari 0 sampai 100, sedangkan cowok dari 100 sampai 0. Nah, sebenarnya kita membedah itu ya, biar tidak salah paham. Nah, ini saya perwakilan dari cowok, Mbak Lolo ya. Sudut pandang cowok itu seperti ini. Kenapa itu bisa terjadi? Kok katakan dari 100 menjadi 0. Nah, sebenarnya bukan 100 menjadi 0. Nah, tetapi ketika kita sudah berhubungan, kita sebagai cowok sering dikekang. Ya, katakan kekang seperti ini. Yang sebelumnya kita belum memiliki pacar, ya, sering mancing, terus futsal, gitu kan, melampiaskan ke hobi, seringnya seperti itu. Nah, ternyata setelah memiliki pacar, dikekang, wah jangan futsal, jangan gini, jangan itu, mending suruh teleponan aja. Nah itu loh ya, kita pun juga tahu pasti si cewek butuh perhatian dari kita dan lain-lain, akan tetapi kita itu juga memiliki kehidupan sendiri gitu loh. Nah itu dari sudut pandang saya yang pertama. Nah terus ada lagi yang kedua. Yang kedua yaitu biasanya kita sebagai cowok nih sudah fokus dalam pekerjaan. Artikan begini, ketika kita sebelum pacaran emang kita menggebu-gebu untuk mendapatkan. Nah setelah mendapatkan kita itu berpikir, wah ini untuk menikahnya bagaimana. Nah kita itu fokus ke dalam pekerjaan. Katakan kita kerja siang sampai malam, terus kita mencari yang lain juga, tambahan-tambahan lain misalnya untuk menargetkan kita, tahun ini kita nikah lah, misalnya seperti itu. Nah dari situ karena kesibukan itu ya mungkin merasa si cewek terabaikan atau bagaimana kan. Nah itu yang menjadi problem kedua, itu dari saya sudut pandang cowok. Nah terus yang ketiga, itu ada juga biasanya cewek kan sering mengirimkan, wah nanti kalau nikah konsepnya seperti inilah, ada juga sekarang ya, mewah, mewah, megah gitu kan.
Lah dari sini kita sebagai cowok pun berpikir, wah aku bisa nggak ya kayak gini. Kita menjadi minder kan dari hal itu, jadi minder. Wah bisa nggak ya seperti ini. Wah kalau nggak bisa berarti aku nggak pantas buat dia. Nah dari situlah terjadi yang dikatakan dari 100 menjadi 0. Padahal sebenarnya enggak, kita terlalu overthinking dengan Berarti pikiran cewek itu tersendiri. nah terlalu overthinking dengan itu. Nah itu dari sudut pandang cowok ya. Nah terus kita lempar ke Mbak Lolo dari sudut pandang cewek, bagaimana ya. Intinya kita menyelesaikan kesalahpahaman ini ya teman-teman, biar hubungan baik-baik saja. Padahal dia baik-baik saja gitu. Memang sering disebut cewek cintanya dari 0 ke 100. Memang betul. Dan overthinking cewek dari 100 ke 0 itu juga yang betul Mas dari sudut pandang cewek ya. Dikarenakan apa? Untuk dilihat dari sekarang ini banyak cowok yang tidak cukup dengan satu cewek maupun sebaliknya. Oke. Jadi aku tidak mengatakan cowok tidak cukup satu cewek juga gitu Ya, loh. sama aja gitu, Ya, ya. sama aja. Dan untuk suatu tadi Masnya bilang yang pertama kayak mancing, Nah. terus kegiatan-kegiatan yang Hobi. sebelumnya tidak ada yang ngekang, terus kalau ada cewek jadi mengekang, itu sebenarnya tidak masalah seperti itu. Oh, tidak masalah. Itu hanya komunikasi, kurang komunikasi antara cewek dan cowoknya. Intinya maunya bagaimana itu dijelaskan sebelum dihubungan. Oh. Intinya nak pacaran nanti kita gini ya, kamu boleh sibuk di duniamu tapi tetap aku prioritasmu, tetap gitu. Nah disitulah muncul bahwasanya yang cowok dari 100 ke 0, yang cewek dari 0 ke 100. Nah sekarang di bahasan 0 ke 100 itu kita sebagai cewek pun harus memanfaatkan atau pikiran kita sendiri-sendiri, nggak boleh overthinking. Yuk kita harus disambi atau mungkin Disambi. kegiatannya nggak hanya itu aja. Iya. Mungkin kita lebih ke relasi atau nongki-nongki bersama teman-teman ceweknya, sedangkan yang cowok itu mancing atau mungkin futsal atau mungkin sepak bola dan lain-lain. Itu menurut aku sebagai cewek ya itu oke-oke saja loh, malah Oke aja ya. itu harus sesuai dengan hobinya masing-masing. Cewek pun punya hobi masing-masing. Dan untuk yang terakhir tadi dijelaskan bahwa cewek mengirim reel, mungkin reel atau video, TikTok video-video terus dikirimkan ke cowok. Sekarang kalau menurut saya sekarang itu udah enggak zaman. Oh enggak zaman. Soalnya sekarang malah cewek ya nggak mau menikah rata-rata. Oh begitu Mbak. Karena sudah banyak uang gitu loh. Oh. Malah yang dikhawatirkan dari cewek apa cowok ya itu berarti. Dikhawatirkan gimana? Kalau cewek nggak mau menikah, itu yang dikhawatirkan siapa? Cewek atau cowok menurut Mas Rohman? Kalau cewek tidak mau menikah, yang dikhawatirkan siapa? Ya berarti Diri sendiri. pribadi cewek itu sendiri guys. Nah, kan malah kalau udah punya uang banyak atau mungkin udah bekerja, bahkan penghasilannya cukup untuk kehidupan sehari-hari dia, malah dia nggak pengen menikah loh Mas. Ya enggak? Ya, Banyak yang memang sih. cewek seperti itu. Jadi enggak, nah perspektif yang seperti itu mungkin zaman sekarang udah enggak. Cewek pun dia masih punya uang untuk berfoya-foya sendiri. Berfoya-foya. Makanya kerja gitu ya. Iya. Berfoya-foya. Gak usah overthinking, cewek itu harus selalu mengedepankan positive thinking aja. Cewek. Itu ya, itu dari sudut pandang cewek yang telah kita dengarkan ya teman-teman. Jadi intinya jadi cewek gak usah overthinking. Di enjoy aja untuk kehidupan masing-masing. Cowok juga punya kehidupan masing-masing, cewek juga punya kehidupan masing-masing. Enjoy in my life. Ya, enjoy in my life. Metric Your my life. metric my adventure. Ya Allah. Nah, itu jadi gak usah overthinking. Dan untuk hubungan ya
kita lebih ke introspeksi diri aja gak sih ya? nggak hubungan sama pacaran gitu. Iya, maksudnya. Iya, itu harus ada komitmen sendiri antara cowok dan ceweknya gitu menurut saya. Caranya membuat adik ART Mungkin seperti itu, mungkin juga. nanti disidangkan. Ini maunya gimana ya? Langsung gitu Seperti aja. itu. Iya, iya. Mungkin nanti enggak selot, apa bahasa nih mas? Apa? Selot dewasa itu loh. Oh, setelah dewasa. Semakin dewasa. Semakin dewasa nanti juga akan menyadari sendiri gitu loh. Biasanya itu cewek ya harus enggak itu toh, ya harus punya relasi banyak, punya hobi tersendiri, sehingga tidak tergantung oleh cowok. Jadi cowok nanti ya tidak terbebankan oleh peraturan si cewek. Nah, itu Tuh. berubah. Gitu. Sebenarnya ya kita berubah sendiri ya. Cowok berubah, cewek pun Iya, juga berubah. itu memang harus ada komitmen di dua-duanya. Gitu. Nah, aku malah nggak seperti itu tuh mas, aku sering menyalahkan cewek. Oh, sing misalnya kan pacarnya lagi mancing di warung pengen futsal. Kenapa gitu loh? Wong dia kan ya asik kepada ya Hobi. asik dengan dunianya sendiri, ya biarkan. Nanti kalau lelah mungkin kembali lagi kepada kita. Iya, betul. Bukankah saat butuh moronan aku nggak butuh itu nggak gitu, punya dunia tersendiri. Itu mungkin mindsetnya perempuan ya harus diubah. Nah, itu parah mbak. Dan dari itulah perempuan harus pinter-pinter untuk mengelola pikiran overthinkingnya gitu. Bacalah buku Stoicism. Nah, itu kita berhak hidup di atas kehidupan kita. Kalau belum berdamai dengan kehidupan sendiri ya nggak usah pacaran dulu. Berdamai dengan kehidupan sendiri dulu. Nanti kamu akan menemukan bahagiamu sendiri. Tapi benar sih mbak. Tadi kan Mbak Lolo mengatakan bahwasannya kalau cewek sudah tercukupi semuanya, dia tidak ingin menikah. Nah, itu benar. Tapi cowok tidak bisa seperti itu. Ketika cowok pengen seperti itu, biasanya bisa mencukupi kehidupannya ya dengan uang. Tapi dia tidak bisa mencukupi batinnya. Iya. Jadi akhirnya malah dijajan. Jajan sembarangan. Nah itu. Nah beda dengan cewek. Cewek dia sudah memiliki kebutuhan dan lain-lain itu semua sudah tercukupi. Dengan uang dia bisa hidup gitu. Sedangkan cowok itu nggak bisa. Ya itu loh. Kalau diartikan dalam mungkin yang pesantren atau di kitab-kitab bahkan di Al-Quran itu loh, bahkan yang kuat, yang menerima nasib kuat dalam ujian pun tuh cewek itu nggak bisa. Jadi seharusnya cewek itu lebih kuat daripada cowok. Iya benar. Tapi secara mungkin batin. Perasaan kita, secara batin kita. Nah cowok malah lemah seperti itu. Nah, sama kita lemah. Seperti itu memang. Betul sih. Saya juga membenarkan dengan itu. Ya ini dari sudut pandang kita ya. Kalau dari yang lain memiliki sudut pandang ya silakan boleh berkomentar. Nanti kita didiskusikan di komentar. Kalau masih kurang puas, nanti kita diskusikan lagi bersama Mbak Lolo. Nanti saya tag apakah saya WA-nya juga boleh. Apa ini ya? Nggak boleh menyebarkan. Oh iya. Identitas ini privasi ya itu ya. Oke. Itulah dari sudut pandang cewek ya. Pada intinya yang pertama, cewek berpikir bahwasanya cowok itu tidak cukup dengan satu wanita. Ya memang sih dari kita melihat ya, rata-rata banyak cowok itu selingkuh ya, mudah selingkuh dan lain-lain. Nah itulah yang menjadi overthinking cewek. Padahal ya untuk melihat itu kan kita tidak bisa melihat cewek dengan secara mata gamblang. Kita bisa melihat itu dari latar belakangnya. Kan pikiran seperti itu untuk cowok ya mas? Itu udah punya niat untuk selingkuh atau memang dia nggak punya niat untuk selingkuh gitu loh mas? Itu gimana menurut jadi pendapat cowok? Jadi seharusnya kan dirimu udah punya pacar ya, tapi kadang masih ada cewek lain atau mungkin terjalinlah hubungan perselingkuhan. Itu disengaja atau tidak disengaja gitu loh?
kalau namanya selingkuh ya udah pasti disengaja. Nggak ada orang selingkuh tuh nggak disengaja, itu nggak mungkin. Kan biasanya ada yang gini mas, cuma catatan tok, catatan aja terus nyaman, terus jadinya lah perselingkuhan. Jadi kan nggak disengaja gitu. Oh, nggak mungkin sih, namanya orang selingkuh ya pasti itu disengaja. Ya, ini cowok sendiri berarti yang berbicara. Iya betul, emang betul. Emang selingkuh itu penyakit sih. Berarti Saya menyalahkan. oh Ya, bagaimana cara kita menghindari perselingkuhan? Ya kita mengharmoniskan hubungan kita dengan cara seperti itu. ada komitmen di dalam hubungan tersebut. Atau kalau enggak nongkrong karo kancane bojone diajak lah. Ya, bener. Kalau cewek ya nggak nyaman kalau pacar atau suaminya diajak. Nah, itu. Itu dari podcast kita hari ini. Enggak podcast ya. Ngopi ya kita ya. Ngobrolin pikiran ini. Sudut pandang bahwasanya kenapa kok cinta cowok dari 100 ke 0 dan cinta cewek itu dari 0 ke 100. Sebenarnya saya masih bertanya tentang itu sih, kenapa kok cewek itu lebih suka dioyak-oyak, dikejar-kejar dulu gitu. Iya, itu sudah kodratnya mas malah. Sudah lagi kodrat lah. Kenapa logikanya kan gitu toh. Karena mungkin kalau cewek nggak dikejar, dia tidak merasa kalau dirinya itu berharga. Jadi mikirnya wongnya itu gimana ya mas ya? Berarti aku sepele lah, nggak mau aku yang cari effortnya aja. Wong aku sama diri gua aja effort, masa orang lain nggak effort sama aku? Nggak usah, tinggalin aja gitu. Nah itu pemikiran cewek ya. Sedangkan cowok tuh kadang lelah mbak dengan mengejar. Jujur ya. Kadang cowok itu bingung ketika terlalu mengejar nanti jadi ilfil gitu loh. Kita nggak begitu mengejar dikirain nggak serius. Ya makanya itu ada komitmen mas di depan tadi disampaikan. Ini maumu bagaimana nanti jelaskan dulu. Biasanya kamu mengejar itu ya nggak selamanya gengsimu nggak gengsi gimana atau harga dirimu turun loh. Jadi cewek ya boleh mengejar, tapi nak syaratnya nggak usah sih. Kamu mengejar. Ngapain? Maksudnya apa jenis patriarka? Kan biasanya patriarki, sekarang patriarka. Soalnya cewek ya. Budaya patriarki menurut saya kalau di sini tuh udah melekat banget ya. Oh tak kira hilang. Enggak ada yang bilang. Enggak ada ya. Ya memang sih. Ya seperti contoh lah. Apa jenenge wi? Kamar. Iya. Apa? Kamar cowok apa sih? Berantakan. Enggak apa-apa. Katanya patriarkal. Enggak apa-apa cowok. Sedangkan cewek kalau berantakan disalahkan. Cewek kamar berantakan. Nah, itu. Sebenarnya itu sama-sama ya. Harusnya disalahkan gitu loh. Tapi kalau di dalam Islam atau mungkin di agama ya Mas, secara agama. Patriarki itu ada loh. Nah, rumah saku udah melekat. Kalau perempuan itu tidak boleh kemana-mana memang, nggak boleh keluar-keluar, nggak boleh, bahkan menjelaskan sebaik-baiknya perempuan itu ya di rumah. Kalau nggak di rumah ya wajib dipertanyakan. Ada yang bilang seperti itu. Makanya kalau aku jadi perempuan itu ya susah banget gitu loh. Mau keluar nanti ada yang mikir aneh-aneh, sedangkan di dalam agama pun ya seperti itu. Makanya menurut saya itu di dalam budaya politik dan agama itu memang bertentangan, iya nggak menurut saya? Sangat bertentangan. Iya kan? Itu. Berarti sangat bertentangan kan? Mungkin dikarenakan apa atau bagaimana kan saya masih bingung nih. Terus ini tuh yang disalahkan gimana? Memang perempuan di rumah aja nggak boleh. Wong kita nongkrong gini kan ya tidak boleh mas kalau sebagai perempuan. Sebenarnya nggak boleh. Itu sudah nggak berkah kalau di kitab, itu nggak berkah. Kalau nggak berkah itu wajib dipertanyakan malah bahaya gitu. Kalau saya lebih ke berpikir logika dulu ya. Emang kitab dan Quran memberikan seperti itu ya, pasti ada apa sih? Ada maksudnya, ada maksudnya. Kenapa kok ini itu? Ya maksudnya pun sebenarnya sudah dijelaskan. Tapi kalau hukum, kita kalau membahas hukum selalu dipertanyakan gitu loh. Hukum Islam itu gini kan, namanya Islam juga kan kita fleksibel loh sebenarnya. Islam itu hanya membatasi tapi tidak
tidak melarang, tidak mengekang, tapi hanya membatasi. Kayak misalnya lah. Tapi kadang nggak tahu batas, Mas. Ya dibatasi itulah, kadang keluar batas. Nah, ini batas, ngono mesti gitu alasannya. Betul sih. Harus dibatasinya nih, munine keluar. Iya, seperti itu. Ya, katakanlah seperti apa sih? Laki-laki boleh menikahi 4 wanita ya, kata di dalam itu kan sudah dijelaskan boleh menikahi kalau dia mampu. Kalau tidak mampu nggak usah, kan seperti itu. Nah, maksimal pun dibatasi 4. Nah, kenapa kok maksimal dibatasi 4? Kalau kita melihat pada zaman dahulu, zaman jahiliyah kan rata-rata raja punya anak perempuan dibunuh. Ya apa? Bujuni banyak itu. Ya kan lebih dari 1, lebih dari 4, katakan sampai 10 raja-raja lah katakan. Istrinya sampai berapa itu kan. Nah, adanya Islam itu membatasi itu sampai 4, dan 4 pun itu kalau kamu mampu. Kalau kamu nggak mampu ya berarti nggak usah. Seperti itu kan. Nah, terus untuk menurut bukan menurut saya ya, ini lebih ke pandangan sih ya. Pandangan saya dalam kitab ini dalam kitab ya, cewek keluar itu tidak diperbolehkan. Ya kemungkinan itu waktu zaman dahulu atau gimana sih? Enggak, itu masih relevan di zaman sekarang, Mas. Kemarin saya baru pengawasan ya. Ya, pengawasan siap. Pengawasan kitab Sahih Bukhari di juz 4. Itu dijelaskan cewek itu nggak boleh bahkan olahraga seperti badminton, volley, terus apa ya Mas ya? Udah pokok sing dan lain-lain lah. Itu nggak boleh seharusnya cewek ya baiknya di rumah gitu loh. Nah seawan itu sudah melewati atau melanggar hukum tersebut atau syariat tersebut, itu udah nggak berkah. Kalau nggak berkah itu udah berbahaya gitu. Di kitab itu di Sahih Bukhari. Terus aku mikir gini, berarti ini budaya patriarki. Berarti soalnya itu dijelaskan gini, sing boleh seperti itu ya cowok, cewek ya di rumah nggak boleh ada seperti itu. Nah dari situlah memang pemikiran agama dengan politik memang berbeda. Kita nggak bisa, mungkin ya aku belum mendapatkan jawabannya sih. Aku masih pikir terus gimana, tak tanyakan ke teman-temanku cowok atau ya nanti tak cari rujukan dulu. Ya boleh. Jujur kalau membahas agama saya nggak tangan ya, karena saya memang tidak sepaham itulah dengan agama. Jangan nak perempuan pakai lepis gini, itu nggak berkah loh Mas sudah. Iya, memang nggak boleh kan itu. Iya, nggak berkah loh, berkah terus gini. Kalau nggak berkah itu sudah bahaya gitu. Oh berarti semenjaganya itu. Apa mending gak usah kepetua ya, aku mikir ngono. Nah, aku mah mikirnya nih, dari di seketat itu ya. Mending apa urip bae, apa urip kan. Bukan aku sebenarnya perempuan di kota ini. Nah, iya. Maaf ya. Kenapa kok perempuan sendiri soalnya. Lah kenapa kok urip? Oh dibatasi koyo ngono, lha apa urip ya, mending rasah urip iki jan ngono. Terus aku kemarin tanya-tanya tentang keperempuanan deh. Yuk kita sebagai perempuan tuh yuk gampang-gampang aja. Wong kita itu hidup belum menikah itu udah tanggungannya ayah loh. Setelah menikah aja itu sudah tanggungannya suami. Jadi kita itu nggak susah, gampang. Udah hidup udah ada yang ditanggung. Malah jawabannya gitu Mas. Terus aku mikir lah, apa segampang ini lah pemikirannya. Nggak harus dibedah dulu. Aku ya nggak mikir. Nggak segampang itu sih kayak. Nah, wong nak pekerjaan wae rumah itu memang seharusnya tugasnya Pak cowok, cewek kan nggak ada tugas untuk membersihkan rumah, mengepel, ngomong kan nggak ada tugas seperti itu. Itu kan agar kita mendapat pahala dari suaminya. Ya aku dijawabin itu. Oh gitu ya Mbak, berarti aku gitu. Tapi aku ya masih bertanya-tanya. Kita tanyakan nanti ke Habib Ja'far. Setelah ini mungkin ada siapa. Nanti Habib Ja'far saya tag down. Aduh, sampai kemana-mana. Ini pembahasan kita sangat jauh sekali ya, sampai kemana-mana. Tidak sesuai konteks. Saya kita cukupkan saja sampai di sini, daripada nanti menjalar-jalar sampai kemana-mana, daripada kita salah ucap atau bagaimana nanti, daripada klarifikasi ya. Saya cukupkan ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada Mbak Lulu yang sudah meluangkan waktunya, ya sudah meluangkan energinya
mau ke Lagi sini banget. ya. Terima kasih sekali. Ya, sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya deh. Nek opening gak nggawa salam. Tutupnya salam terus. Masa gak nggawa? Ini kayak itu mas. Gak apa. Dilihat sih. Anjir paling suwe.